Selamat pagi. Ini ada komen dari Bu Esti ya. Bu Esti 244. Pak, kalau udah jadi pasien HD, boleh gak konsumsi ramuan macin? Boleh dong. Boleh. Justru kamu harus menggantikan semua minummu daripada kamu minum minuman yang ada di sekelilingmu, ya mendingan bagus minum racikan macin. Saya sarankan, saya ada pasien HD itu lewat, tapi ya udah lewat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena ketika ketemu sama saya, seminggu dia tiga kali dia dicuci. Saya bilang, loh, udah kena HD kok masih ada itu teh kotak, ada teh botol. Ya boleh aja sih, JS itu kan mulut-mulutnya dia aja, saya nggak pusing ya. Cuman ya ini orang ini punya pendidikan, meneliti sendiri, atau dia memang suka atau dia memang mau. Dan ketika saya tanya istrinya, nggak bisa dipenging, nggak bisa dikasih tahu. Ya wassalam Jess. Ya, kamu udah kena HD, tapi minumnya minuman berenergi, ya selesai. Nggak bisa. Justru itu yang menjadikan kamu di HD. Ya, justru itu yang membuat kamu mengalami HD atau menjalani HD. Apa itu? Kelebihan yang namanya Geugu El Ala. Dari semenjak dikandung ibu ngidamnya gula. Ya, jajanan itu kan gula, cemilan itu kan gula, cepuluh itu kan gula, gorengan itu kan gula, minuman-minuman manis itu kan gula, minuman-minuman berenergi itu gula. Oh iya, ini kan komen ada di konten saya tentang racikan macin plus air kelapa hijau kan. Kenapa saya hanya bilang 7 hari pertama untuk teman-teman Anda yang sudah bermasalah dengan metabolik, yaitu kanker, tumor, miom, ambeien. 7 hari pertama saja minum racikan macin dicampur dengan air kelapa hijau. Setelah itu sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, masih diizinkan, tidak ada masalah. Kenapa enggak perlu setiap hari ya? Karena memang itu elektrolit dan enzim dari kelapa itu memang enggak boleh terlalu banyak di dalam tubuh. Kenapa ya? Karena mineral-mineral kan kamu bisa dapetin dari yang lain. Ya, cuman kan kenapa harus campur dengan air kelapa? Karena apa yang ada di dalam air kelapa tidak ada di tempat lain. Kenapa racikan macin? Karena di dalam apa yang ada di dalam racikan macin tidak kita dapatkan di minuman yang lain gitu. Itu yang harus dipahami gitu loh, Jess. Sehingga kamu bisa merasakan tubuhmu semakin hari semakin membaik. Itu kan caranya seperti itu. Kayak saya selalu bilang, minum racikan macin 1 saset untuk 1 hari. Kenapa 1 saset untuk 1 hari? Karena kan kalau sudah kayak begini, kamu tambah air mendidih lagi, kan lama-lama ini bening. Gitu loh. Nah, 1 saset ini pas untuk 1 hari kita 24 jam. Lama-lama ini bening ini. Ini kan masih merah nih. Ya, ini masih merah. Nah, ini kalau saya tuang air mendidih lagi kan lama-lama jadi bening. Jadi enggak perlu kamu 1 hari 2 saset, 3 saset, enggak perlu. Nah, lama-lama kan bening. Tuh, tambah bening tuh. Ya, tambah bening airnya. Gitu. Karena memang ada takaran yang harus kamu terapkan dalam dirimu gitu. Nah, kalau pasien HD, ya kamu harus lebih banyak tawakal. Yang paling aman adalah tidak makan. Itu yang paling aman. Kamu ya Bu, untuk teman-teman yang kena HD ini ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Kalau kamu bisa mengunci mulut, menutup informasi di otak yang terjemahannya selalu salah. Kenapa ya? Karena kamu ketika haus kamu terjemahkan lapar. Nah, itu masalahnya. Aduh, kok lapar ya? Nah, ketika lapar itulah kamu makan sembarangan. Sehingga kamu nggak bisa terbebas dari metabolik yang satu ini. Gitu. Karena yang satu ini kendalinya adalah di makanan. Ketika kamu makan, pankreas bekerja. Ketika kamu makan, pankreas bekerja. Nah, pankreas bekerja itu dia menurunkan gula darah. Maka dia memproduksi insulin. Karena terus-terusan makan mulu. Maka pankreas itu menjadi resisten. Insulinnya terlalu banyak atau insulinnya tidak mau muncul, tidak terproduksi gitu. Karena apa ya? Karena terjadi resistensi, capek. Itu sama kayak kamu baru mandi
kotor lagi, baru mandi kotor lagi, kalau baru mandi kotor lagi, akhirnya kamu nggak mandi. Gitu, modelnya kan kayak gitu. Kalau baru makan, kenyang, makan lagi. Nggak gitu, karena tubuhmu, pankreas itu memproduksi insulin, berusaha untuk menstabilkan gula darah. Sehingga ketika gula darahnya distabilkan, kamu merasa lapar. Padahal tubuhmu nggak lapar. Nah, itu yang membuat berat badanmu selalu bertambah. Itu yang membuat cadangan energi atau kalori yang tidak terpakai atau makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dititipkan di bawah kulit, dititipkan di perut sehingga perut mundut, ya, glembor-glembor, lemaknya berlebih dalam tubuh. Makan lemak itu kan berbeda dengan lemak di dalam tubuh. Makan lemak itu dibutuhkan untuk nutrisi. Ketika kamu makan lemak kambing, kamu makan lemak sapi, kamu makan lemak babi, kamu makan lemak ayam, kamu makan lemak ikan, itu dibutuhkan tubuh untuk makanan otak kita. Karena otak kita ini 80%-nya lemak. Makanannya adalah lemak, kolesterol makanannya. Nah, ketika kamu asupkan itu, kamu berpikir, nggak berani makan lemak, nanti ndut. Bukan, salah. Ndut di dalam tubuhmu itu tercipta karena kamu kebanyakan makan. Yang kamu makan bukan lemak, yang kamu makan bukan daging, yang kamu makan bukan telur, yang kamu makan bukan ikan, tapi yang kamu makan adalah nasi, tepung, jajanan, gorengan, cemilan, kue, minuman-minuman manis, semuanya itu yang kamu makan, yang menjadi penyakit, yang ujungnya adalah menyumbat pembuluh darahmu sendiri, gitu. Tapi seringkali karena gotak-gatik-gatuk, tek-tek-toknya, penyelidikan yang terjadi, ya, analisa-analisa yang terjadi, makanya kambing hitamnya kolesterol, yang disalahkan kolesterol, yang disalahkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh. Padahal masalahnya adalah bukan di situ. Asam urat lah disalahkan, asam lambung lah disalahkan, ya, purin lah disalahkan, kreatinin lah yang disalahkan. Padahal itu semua adalah produksi yang dikeluarkan oleh tubuh sebagai limbah yang muncul dalam tubuhmu. Karena apa? Karena ya kan kamu nyata mobil aja kan knalpotnya mesti keluar asap. Kalau di dalam mesin ada kelembapan, knalpotnya mesti keluar air di situ. Kan gitu. Nah, limbah-limbah itu seringkali menjadi kambing hitam. Padahal limbah itu terjadi kan dari mulutmu. Yang kamu asupkan ke dalam mulutmu itu yang jadi limbah. Jadi bukan limbahnya yang dimusuhin, tapi apa? Mulutmu yang dijaga, mulutmu yang dikunci. Nah, cara ngunci mulut yang paling gampang adalah tidak makan malam, tidak makan pagi. Kalau tidak makan malam, tidak makan pagi, kamu minimal 18 jam tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum ya. Minum itu wajib karena yang dibutuhkan tubuh, dibutuhkan lambung itu minum. Sehingga kamu terhindar dari masalah mah, terhindar dari masalah GERD, terhindar dari masalah poh mah itu tadi. Gitu. Banyak kok yang udah mengalami keajaiban nggak minum obat mah lagi. Karena apa? Karena mengelola pola makannya. Gitu. Ya ini HD kalau mau coba tidak sarapan, tidak makan malam, jam 11 makan telur 1 butir, ya. Jam 11 makan telur, ini udah jam 11 nih. Makan telur 1 butir, jam 12 makan telur 1 butir, jam 13 makan telur 1 butir, stop. Minum racikan. Nanti jam 5, jam 6 makan lagi. Sampai kamu MCO ulang dan semuanya menjadi bagus, makan telur 1 butir jam 4 atau jam 5, makan telur 1 butir jam 6. 5 telur satu hari 24 jam, itu cukup banget. Itu cukup banget. Sampai minum racikan maksin. Ya. Sementara sampai HD-nya lepas, kamu jangan makan yang gorengan, tepung, gula, cemilan, cepuluh, singkirkan semua itu. Gitu. Makan ikan dikukus, makan daging ditim, ya, dibuat botok, itu boleh itu, karena tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan goreng-goreng. Itu akan membantu. Itu. Kalau racikan ini sampai nutrisi. Kalau panas begini diminum diserutup ya enak banget. Ya Jess, jadi boleh Bu. Yang enggak boleh itu ya gula-gula semua itu, singkirkan semua itu.
nasi, tepung dan teman-teman